Hai, ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020. Buat teman yang baru, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Kartu yang pertama dari Twin Flame Oracle Card adalah My silence is not to hurt you, but to help you find the subconscious wounds that are keeping us apart. Jadi saat ini saya belum bisa berkomunikasi dengan kamu karena dengan saya berdiam diri tidak mengatakan sesuatu terhadapmu, maka kamu akan menemukan luka hatimu yang setiap kali muncul kalau kita bersama. Sehingga kalau saya diam, kemudian kamu punya kesempatan untuk menemukan luka hatimu dan kamu punya kesempatan untuk melakukan perbaikan, penyembuhan, healing, maka who knows, ke depan kita bersama. Dan barangkali healingsnya itu juga menunjukkan, bisa mengarahkan kepadamu bahwa sebenarnya kamu tidak sebutuh itu terhadap diri saya. Begitu kamu menemukan jati dirimu yang hilang secara tidak sadar, kamu tiba-tiba merasa cukup dan tidak membutuhkan saya lagi. Who knows? Kira-kira seperti itu. Kita lanjut dengan bacaan yang kedua. Oke. Ya, saya melihat di sini sebenarnya adalah situasi yang tidak terlalu kondusif. Ya, ada satu pihak yang bisa memangsa yang lain. Ada kompetisi, ada situasi di mana kita perlu menghindarkan diri dari mungkin bencana yang ada di depan. Jadi gambarnya ini sendiri sebenarnya itu belum terjadi, tetapi kita bisa menghindari kalau kita tidak mengekspos diri kita terlalu mudah untuk dimangsa oleh orang lain. Atau kita bisa sebagai musangnya, bukan ayamnya, karena sebenarnya lebih jelas musangnya adalah ketika kita secara sadar menghindari godaan untuk menggigit ayam tersebut. Oke? Dan kalau kita lihat gambar pohon ini, ya sebenarnya mau tidak mau kita juga perlu menghindari situasi di mana somebody is eating somebody else, ya. Ada orang makan orang, ya tanda petik tentunya. Karena sebenarnya toh kita akan ketemu lagi, kita berada di lingkungan yang sama, mau kita menghindar kayak apa. Anyway, satu hari kita akan ketemu lagi. So, apa yang bisa kita pikirkan tentang masa depan kalau kita misalnya berada dalam situasi saling cakar-cakaran misalnya? Toh kita tidak mau itu. Ya, dan apapun yang kita lakukan, kita sebagai musang atau kita sebagai ayam, dua-duanya itu tidak berada dalam situasi yang menguntungkan di mata masyarakat. Karena masyarakat kan kalau punya pendapat dia bebas aja. Kadang-kadang ayamnya dibilang musang, musangnya dibilang ayam, atau terserah dia mau dengar dari sisi cerita yang mana gitu kan. Jadi kalau menurut saya, gambar hari ini menunjukkan kalau kita bisa menghindari situasi yang tidak menguntungkan, dalam arti kita tidak menyakiti orang lain dan berarti kita juga tidak menyakiti diri sendiri, menghindari hal tersebut karena kita toh tetap akan berada di dalam satu situasi, kita tetap akan bertemu sehingga kita menghindarkan diri dari kebutuhan kita untuk healing atau memperbaiki sesuatu ke depan karena tidak ada yang rusak, dan ini menghindarkan diri kita juga dari pembicaraan masyarakat yang negatif. Oke, kira-kira seperti itu hari ini. Tapi kayaknya memang agak negatif ya dibandingkan positif. Saya sudah mengambil kartu dan ini semua jumping, seperti ini semua jumping. Ini upcoming spread, namanya Path of the Soul Destiny Cards, dan ini adalah kartu oracle. Kita lihat satu persatu. Tadi mulai dari yang bawah, current state of being. Saat ini situasinya seperti apa adalah manifestasi. Kita sedang mengupayakan, sedang mengusahakan kita membuat sesuatu. This card works to create a positive outcome in all situation. Jadi memang kita berharap ingin menciptakan sesuatu.
Dan kalau kita lihat ada garis pisah di sini, kita sebenarnya berada di tengah ini. Kita udah tahu lalu, kita ingin mencapai masa depan, tetapi sekarang adalah upaya untuk membuat gambar masa lalu dan masa depan itu bisa menjadi satu gambar yang utuh tanpa ada hal yang terputus. Seperti itu, outside influence-nya adalah this is the time to release all your past ideals that no longer serve you. Barangkali memang harus ada perubahan di dalam rencana kita ke depan. Dulu memang idealnya seperti apa, kita punya katakanlah blueprintnya seperti apa. Tapi pada saat itu kan masih rencana awal, masih mentah. Nah, sekarang ternyata ada orang lain masuk dan meminta agar dia diikut sertakan dalam perencanaan yang sebenarnya kita sudah selesai melakukan perencanaan, but somehow dia punya otoritas untuk memberi masukan dan itu harus kita tampung sehingga ada perbaikan tweak ya here and there, perbaikan di sini dan situ, mungkin kecil mungkin besar. Spiritual influences adalah awakening, discard expresses creative energy and self-empowerment. Jadi kalau memang kalau memang beda banget gitu ya. Ini sebenarnya adalah secara spiritual, secara kita memahami situasi adalah kita juga jadi paham, awakening. Kita jadi ngerti, oh iya ya sebenarnya benar juga dia, kenapa aku nggak kepikiran kemarin ya. Oh ini berarti ini adalah masukan yang baik. Kalau kita berpikir positif, ya maka kita tidak seperti musang dan ayam itu. Jadi kalau kita menerima kritikan dari orang lain, kita dengarkan sebagai hal positif dan kita tidak menerkam dia, kita menghindari godaan menerkam dia kembali, kita melihatnya bahwa masukan ini adalah membangun dan untuk menciptakan hasil akhir yang lebih baik, maka ini adalah penambahan dari ilmunya kita, kan gitu. Most possible outcome at the present time adalah connections. You are opening to the vast knowledge and information obtained through previous lives to help you on path in this life. Iya, paling tidak kita bisa menemukan informasi baru, walaupun kita agak kecubit dikit sih, soalnya mungkin kita merasa dikritik atas apa yang menjadi pemikiran kita merasa orang melihat kita tidak lengkap tanda petik dalam mempertimbangkan beberapa hal, but sebenarnya pertimbangannya mereka juga sebenarnya ada benarnya, dan kalau kita lihat positif dan tidak terpancing untuk melihatnya sebagai satu kompetisi, maka that would be fine, hopefully ya. Kita lihat sebenarnya matahari dan bulan itu sendiri yang oposisi, memang situasinya secara umum seperti itu. Yang namanya bulan purnama itu kan awakening. Saya sering bilang revelation karena menemukan informasi baru. Dan informasi baru itu karena matahari bersama Neptunus itu seperti inspirasi yang besar. Ini conjunction matahari dengan Neptunus. Ini kan terjadinya setahun sekali. Berarti ini kan temuan yang besar yang mungkin ini sudah dimulai dari setahun yang lalu dan sekarang seperti muncul lagi karena iya memang begini. Waktu sepanjang setahun yang lalu barangkali kita tidak bisa melihat bahwa perencanaan kita memang perlu perbaikan, but I think it's okay. Karena kita lihat Jupiter berperan di sini, somehow ada penengah. Saya yakin bahwa ada keahlian yang lebih tinggi yang membuat kalaupun ada konflik, ada argumen positif ya, argumen logika, maka akan ada orang yang bisa menengahi. Dan dia, karena ini kan satunya sextile, satu trine, barangkali salah satu pihak lebih di posisi yang lebih pintar tanda petik ya. Dan dia membantu pihak yang lain untuk memahami sudut pandangnya pihak yang satunya ya, pihak bulan dan pihak matahari. Tapi untuk menerima hal yang baru akan lebih susah dibandingkan dengan yang sudah berjalan. Dan ini kan energinya juga dari Virgo ya. Berarti memang sebenarnya kita sudah ngomong sangat detail, sangat
teliti, tapi anyway tetap ada yang bisa dibantu dengan cara pandang yang lebih loncat, ya, dengan cara pandang jauh ke depan karena Neptunusnya. Oke, di lain pihak, kenapa kita juga harus berpikir tentang mungkin argumen ini membuat kita lebih mudah tersinggung karena sebenarnya ada Chiron dan Lilith yang masih masih conjunction lama banget ya. Iya, tapi memang begitu kondisinya gambarnya. Berarti kan memang kita merasa sebenarnya bleedingnya agak lama. Sudah rasanya udah sembuh sebentar, bleeding lagi. Sensitif banget gitu. Memang kayaknya beberapa sebulan lebih, mungkin sampai bulan depan kita masih sensitif, but I think ini adalah sesuatu yang kita harus lewati. Dan hari ini Uranus dan Venus masih conjunction, dia sextile dengan North Node. Kalau saya melihat di sini sebenarnya seberapapun berat proses ini, ya, kita lihat ini sebagai perubahan yang mendasar. Ya, ini juga hampir setahun karena kesempatan Venus untuk melewati Uranus, kita ingin memberontak, ya, Uranusnya. Dan ini adalah untuk kebaikan diri kita, karena dengan kesempatan kita mengatakan apa yang menjadi keinginan diri kita, apa yang menjadi talenta kita, maka kesempatan untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, harga diri yang lebih dikenal oleh banyak orang itu juga lebih besar, terbuka, termasuk untuk kesempatan kita mendapatkan proyek-proyek ke depan. Oke, yang bisa dilihat untuk hari ini ditambah dengan di sini ada Grand Trine bulan dengan Pluto dengan Vesta. Pluto dan Vesta ini kan memang sudah lama ya, tapi karena diaktifasi dengan bulan adalah ini sebenarnya purging juga ya, pembersihan diri, melepaskan apa yang sudah lama kita pikir itu adalah hal yang wajib kita pegang. Tapi karena ini Grand Trine sepertinya bukan untuk dilepaskan, tapi untuk dibuat menjadi lebih selaras. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat tarot hari ini buat teman-teman. Oke, ini kan memang berakhir kita masih bingung. Two of Pentacles. Dan ini juga kita sukar banget mengambil keputusan, dan kalaupun mengambil keputusan sepertinya kita bisa mengulang lagi nanti. Sarannya adalah mulai sesuatu yang baru. Oke, kita lakukan satu persatu perlahan dari situasinya. Knight of Pentacles adalah ketika kita sudah siap untuk melakukan sesuatu. Bedanya dengan Ace of Pentacles itu kan ini baru jalan, situasinya baru. Tetapi Knight of Pentacles adalah kita sudah paham apa yang menjadi kekuatan kita untuk kita tawarkan. Tetapi ini memang proses karena Pentacles ya. Prosesnya tidak akan secepat kita berkomunikasi. Oke, maksudnya dari kemarin juga kita udah tahu itu. Langkah logisnya adalah begini. Tetapi kapan melaksanakannya, jadi seperti kamu tolong siapkan ini ya. Ya, kapan selesai? Ya kira-kira 2 minggu lah. Kayak gitu. Jadi kita tahu kita bisa lakukan, tetapi it takes time untuk bisa deliver apa yang kita inginkan. Ini dari challenge-nya adalah indecision. Ya, barangkali kita juga nggak terlalu tahu kita ya, mau nggak mau memang orang nanya, kita jawab. Tapi sebenarnya dalam hati kita, ya mudah-mudahan aja aku bisa mengerjakannya. The Fool, karena ini saran barangkali untuk, ini kayaknya agak sukar juga apa yang dimintakan dari kita, penugasannya atau apa yang dituntutkan dari kita. Barangkali kita perlu mencari cara baru untuk memenuhi apa yang menjadi ekspektasi orang lain.
Dan hari ini barangkali berakhir dengan kita agak bingung. Gimana ya caranya supaya bisa ngerjain? Aku udah janji sih, tapi masih 2 minggu lagi. Gimana ya caranya? Kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat yang terakhir, spirit animal reading 5 card. Ya. Situasinya hari ini dream. Aku pikir ini gambar matahari yang conjunction dengan Neptunus. Kita melihat masa depan, kita berusaha membayangkan kira-kira ke depan seperti apa, memvisualisasikan, tetapi agak sukar divisualisasikan. Karena itu tadi kan diminta, kapan bisa selesai? Ya 2 minggu lagi lah. Challenge-nya adalah subtlety, Fox. Jadi subtlety ini adalah kita sembunyi-sembunyi, tapi dia challenge. Barangkali kita sebenarnya inginnya tidak menyampaikan janji kita, tapi kita diminta untuk berjanji atas sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Solusinya cleansing, ini tadi Pluto dan Vesta cleansing, dan ini solusi. Kita mencari sesuatu yang selaras. Cleansingnya sebenarnya artinya kalau tidak mungkin, bilang tidak mungkin, atau kalau ada masalah kita harus perbaiki dulu. But I think solusinya adalah kita membuatnya menjadi lebih efisien. Advice-nya independence, ya sebaiknya memang jangan terlalu terpengaruh pada tekanan orang lain. Independence kan seperti itu. This cat, ya, this cat nggak peduli kalau orang mau marah-marahin dia, kalau dia mau jalan-jalan aja. Nggak kayak papi yang dia kalau dibentak dikit dia takut kan. Kalau kucing peduli apa. Seperti itu kira-kira. Outcome-nya adalah peace, ya, karena memang sepertinya ada potensi untuk terjadi konflik hari ini, tetapi mudah-mudahan kita tetap bisa mencapai jalan tengah, bernegosiasi. Kalaupun tidak selesai hari ini, tapi tetap ini merupakan satu langkah di mana dua energi bisa berjalan berdampingan. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.